wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan kita pada sore hari ini mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya, dan kita mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam thalabul ilmi ini, ya. Meskipun ya salah sama jenengan. Kalau saya kan maksud saya itu apa namanya, eh, saya itu biasa kemana-mana. Jenengan rumahnya ada yang jauh-jauh, jadi apa namanya, setiap pekan itu pindah-pindah tempat luar biasa. Kadang saya juga ini kuat menurut saya. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya mungkin lebih berat jenengan. Kalau saya kan ngajar gitu. Ngajar tinggal menyampaikan. Tapi untuk yang paling berat itu menghadiri. Ya, yang paling berat itu menghadirinya. Kalau kita diundang itu mudah, ya. Tapi untuk menghadiri itu yang paling susah gitu. Berat tantangannya itu. Karena apa? Ya, kan kita sekedar hadir, ya. Sekedar hadir itu tidak ada beban. Ya. Hadir nggak hadir yang tetap aja sama gitu. Atau hadir nggak hadir tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau seorang pengajar kan tetap hadir gitu. Ya, jadinya ya gimana caranya tetap hadir. Tapi kalau dengan itu melawan dua itu, ya. Melawan ada nanti ya saya mau ada agenda ini, terus kemudian juga kita mengusahakan hadir, itu saya rasa itu mungkin lebih berat dengan kalau untuk hadir daripada kami yang mengajar. Tapi mudah-mudahan berat kecilnya kita menjadi amal kebaikan kita, dan senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam kebaikan ini. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam eh, penjelasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah (HIWM). Ini sudah seri ketiga, mengajak kita buat seri, ya. Kemudian ini menjadi apa namanya, arsip, ya, wabil khusus nanti arsip untuk PCA Warung Pring. Ada dokumentasinya yang kemudian bisa dimanfaatkan, mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat pasti akan ada apa namanya, kebutuhan hal tersebut. Terakhir kemarin kita membahas tentang apa namanya, tauhid, ya, pedoman kehidupan pribadi, ya, kaitannya dengan tauhid yang harus kita pegangi benar-benar, ya. Tauhid yang benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan ketundukan, sehingga nanti akan menjadikan orang yang bersifat ibadur rahman satu apa namanya, sikap ideal seorang mukmin, seorang muslim itu sifat ibadur rahman. Nah, ternyata dalam apa namanya, melaksanakan tauhid itu sendiri banyak tantangannya, ya. Di antara tantangannya adalah terkait dengan apa? Bid'ah, terkait dengan khurafat, terkait dengan takhayul. Itu satu tantangan yang bisa menodai iman, ya. Bahkan dikhawatirkan akan merusak tauhid itu sendiri. Jadi kita akan membahas tentang bid'ah itu sendiri bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah. Ya. Apakah eh, apa namanya? Saya khawatirnya begini, ya. Kenapa ini perlu kita juga pertajam supaya kita juga bisa memahami alur berpikirnya dalam keagamaan di Muhammadiyah itu seperti apa gitu, ya. Sehingga kita tidak silau, ya, tidak silau, tidak kagetan, tidak gumunan, ketika Anda eh, orang yang berbeda pandangan
dengan apa yang dipahami oleh Muhammadiyah itu sendiri. Ya. Ketika kita mudah silau gitu ya, apa bahasa Jawanya itu kagetan, gumunan, ya. Kita simpulkan sebuah istilah itu kemudian berakar apa namanya basis keilmuan yang kokoh. Kita mulai dari istilah bid'ah dalam makna bid'ah itu kan dari kata ain, ya. Ba'dal ain. Nanti dari ba'dal ain itu nanti bisa menjadi berbagai macam kata. Ya. Tapi akarnya adalah ba'dal ain. Ya. Dari kata ba'dal ain, ya, ba'dal ain, bukan ba'dal, terus ain gitu. Tapi ba, terus dal, terus dan ain, itu nanti akan membentuk kata bada'a. Bada'a yang artinya menciptakan atau mengkreasi, menemukan, menjadikan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, itu namanya bada'ah. Ya. Maka di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah itu Allah menyatakan badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi, sebelumnya memang nggak ada langit, nggak ada bumi. Dan Allah menciptakan itu tanpa ada yang membuatkan apa namanya, kalau kita gambar desain itu kan harus ada apa namanya, ada, kalau kita pengen bikin rumah kan harus ada desainnya gitu. Ya, ya itu di antara makna apa namanya, makna dari kata bada'ah. Nah, dari kata bada'ah itu nanti membentuk kata bid'ah. Artinya secara bahasa, ya, secara bahasa bid'ah itu berarti sesuatu yang dikreasi, yang tercipta, yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, ini ada beberapa pendapat. Ya. Pendapat yang pertama itu disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Ya. Ini ulama yang sering dikutip kaitannya dengan permasalahan-permasalahan bid'ah. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi. Apa kata beliau? Ya. Ini menurut istilahnya. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha wal mubalaghati fit ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibaratun an tariqatin fid din, satu ungkapan, satu istilah untuk suatu jalan atau untuk suatu cara, tariqah fid din, di dalam agama, mukhtara'ah yang dibuat-buat, ya. Tudahi syar'iyyah yang menyerupai syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha dengan tujuan apa namanya, al-mubalaghah, dengan tujuan berlebihan ketika melakukan perbuatan tersebut, fit ta'budillahi subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sini kita bisa memahami bahwa bid'ah secara istilah itu terjadi kaitannya dengan ibadah, ya. Jadi bid'ah tidak terjadi kaitannya dengan apa namanya, non ibadah. Misalkan tentang alat, tidak kaitannya dengan ibadah, gitu ya. Kalau dulu Rasulullah kemana-mana pakai onta, sekarang kita pakai kendaraan, ya. Ini tidak bisa dimaknai bid'ah secara syar'i, tapi hanya bid'ah secara lughawi saja. Tapi bid'ah itu, ya kan makna itu kan ada tiga ya. Untuk memahami satu istilah itu kan kita harus paham dulu makna bahasa, kemudian makna syar'i, kemudian baru makna urfinya. Itu terkait dengan istilah bid'ah. Ada seorang ulama yang menyampaikan istilah bid'ah.
yaitu yang bernama Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Aini. Ini seorang ulama penulis apa namanya syarah Sahih Bukhari. Pernah buka Sahih Bukhari napa mboten? Sering. Hadis ya, hadis Sahih Bukhari itu dikasih syarah penjelasan. Hadisnya mungkin 7.000 sekian ya. 7.000 sekian hadis itu dikasih penjelasan. Ya mungkin kalau hadisnya saja ya mungkin ada penerbit yang menerbitkan 1 jilid, ada yang 4 jilid ya. Tapi syarahnya bisa berjilid-jilid banyak. Salah satunya adalah kitab namanya Umdatul Qori. Di situ disebutkan bahwa bid'ah secara syariat adalah membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya pada masa Rasulullah. Membuat sesuatu dalam ya apa namanya? Membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya pada masa Rasulullah. Walaupun nanti ada keterangan di sini setelahnya, di situ beliau juga membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Nanti kita lihat ya. Ini hanya beberapa pandangan saja yang saya kutipkan ya. Artinya pandangan-pandangan ulama terkait dengan bid'ah, ya semua sepakat bahwa bid'ah itu terjadi dalam kaitannya dengan ibadah. Ya. Bagaimana kemudian bid'ah menurut Muhammadiyah? Sebelum ke sana kita pahami dulu alur berpikirnya, kerangka berpikirnya di Muhammadiyah dalam ajaran Islam itu seperti apa. Gitu. Ya ini tolong dipahami dengan baik ya, supaya nanti kita tidak apa namanya tidak gagal paham. Pertama begini, ya dalam istidlal hukum atau dalam kaitannya menarik kesimpulan hukum, ya sumber primer dalam Muhammadiyah itu 2, yaitu apa? Sumber hukum pokok dalam Muhammadiyah itu ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah ini kunci dulu nih, ini dikunci dulu ya. Dalam memahami sampai menyimpulkan hukum dalam Islam, menurut Muhammadiyah itu adalah sumbernya 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya, As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kenapa ada istilah Al-Maqbulah? Al-Maqbulah itu kan artinya dapat diamalkan, dapat diterima. Ya. Jadi ini kronologinya sedikit agak ke belakang ya. Ada satu peristiwa di mana kemudian saya lupa itu apa namanya masih Tarji Jawa Tengah itu kalau tidak salah itu kaitannya dengan sholat tarawih. Ada apa namanya beberapa pandangan menurut Majelis Tarji Muhammadiyah itu sholat tarawih, saya lupa kasusnya itu, tapi kasusnya itu dari sana gitu. Itu menurut Majelis Tarji Jawa Tengah itu tidak sahih. Sedangkan pandangannya itu adalah as-sunnah as-sahihah. Awalnya adalah as-sunnah as-sahihah. Karena hadisnya tidak sahih maka tidak bisa diamalkan. Kan hadisnya itu kan ada terkait hadis yang makbul itu kan 2. Ada hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Karena hadisnya tidak sahih maka tidak bisa diamalkan. Nah, ini baru kemudian ditanyakan kepada Majelis Tarjih Pusat. Maka kemudian diksi as-sunnah as-sahihah itu di apa namanya direvisi lah mungkin ya. Direvisi menjadi as-sunnah al-maqbulah yang dapat diamalkan. Karena yang dapat diamalkan kaitannya dengan hadis itu ada baik itu hadisnya sahih maupun hadisnya hasan. Sedangkan as-sahih di situ dimanai ya as-sahih menurut pandangan hadis. Sedangkan Majelis Tarjih Pusat bukan memahami seperti itu. As-sahihah itu di situ bukan as-sahihah menurut ahli hadis. Sehingga supaya tidak rancu, maka ya sudah diganti menjadi as-sunnah al-maqbulah. Itu kronologis awalnya seperti itu. Artinya sebenarnya titik temunya sama, ya titik temunya sama, hanya beda dalam memaknai as-sahihah itu pada saat itu
as-sahihah dipahami pengertiannya sebagaimana pengertian dalam hadis. Berarti as-sahihah itu di atasnya hadis hasan. Sehingga kemudian yang diterima, yang diamalkan itu hadis-hadis yang sahih saja. Sementara banyak juga hadis-hadis yang hasan gitu. Nah, maka kemudian sebetulnya kan titiknya sama gitu. Nah itu. Nah, akan tetapi ini yang harus kita pahami juga. Akan tetapi dalam memahami kedua sumber tersebut, Muhammadiyah memandang tidak tunggal. Artinya begini, Muhammadiyah mengakui adanya pandangan-pandangan yang tidak seragam ketika berbicara tentang dengan Al-Quran dan hadis. Tidak tunggal. Artinya apa? Di situ masih ada ruang istihad untuk memahami Al-Quran dan al-hadis atau as-sunnah itu sendiri. Itu satu. Ya. Maka nanti Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu tidak anti mazhab. Ya. Muhammadiyah tidak anti mazhab, tapi juga Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab tertentu. Itu poin dari konsekuensi dari pemahaman ini. Karena apa? Ya karena pemaknaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu ya masih ada ruang untuk ijtihad di sana. Jadi ijtihad Muhammadiyah itu ruang ijtihad menurut Muhammadiyah itu tetap terbuka, nggak tertutup ya. Kalau tertutup akhirnya kemudian ya kita gelondongan dari sono, biyen kono saiki koyo ngene gitu. Ya, bahasanya mungkin seperti itu ya. Ya. Akan tetapi juga bukan berarti ajaran Islam itu semuanya bersifat relatif. Sana benar, sini benar, atau sana salah, sini salah. Muhammadiyah memahami ada ajaran-ajaran yang tetap yang disebut dengan ajaran yang sawabit, ajaran yang tetap. Yang tetap itu adalah ajaran yang sudah qot'i secara dalil disepakati oleh para ulama, ya, kemudian dikukuhkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ajaran yang tetap. Dalam bidang apa? Dalam bidang akidah. Dalam ruang lingkupnya, perkara dalam akidah, tentang perkara halal haram, terkait dengan ketentuan-ketentuan umum syariat, terkait dengan masalah fardu, terkait dengan akhlak. Itu sudah tetap. Ya. Contohnya apa dalam bidang akidah? Bahwa Allah itu satu itu sudah tetap, itu tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Gitu. Kemudian bahwa kekufuran itu, ya, orang yang kemudian melakukan kemusyrikan itu bisa membatalkan akidahnya, itu sudah tetap ajaran seperti itu. Termasuk juga apa? Ketentuan umum. Ketentuan umum contohnya apa? Ketentuan umum syariat. Ya, kaitannya dengan akhlak contohnya. Mencuri itu adalah berdosa. Itu sudah tetap, itu tidak bisa diganti. Enggak. Tetapi ada juga ajaran yang bersifat mutaghayyirat. Kalau tadi ada yang bersifat sawabit, ada yang bersifat mutaghayyirat. Ya. Mutaghayyir itu apa? Perkara-perkara ijtihadiyah. Ya. Yang dalilnya sendiri itu tidak menjelaskan secara tegas dan secara sahih itu. Jadi masih ada ruang untuk ijtihad di sana gitu. Itu dalam kaitannya metode pengambilan hukum di dalam Muhammadiyah itu. Jadi berangkat dari sana dulu. Ya. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah itu sudah dipahami, ya, tapi juga nanti produknya ada yang memang yang bersifat tetap ajaran-ajarannya, ada yang kemudian juga yang bersifat mutaghayyirat. Nah, maka kaitannya dengan ibadah bagaimana? Nah, ibadah menurut pandangan Muhammadiyah itu ini sama dengan ini ini penting sekali ya. Ini jadi kita harus memahami salah satunya adalah eh, al-masail al-khamsah, 5 perkara pokok di Muhammadiyah itu salah satunya adalah terkait dengan ibadah.
Nanti jenengan bisa dicek dalam himpunan Majlis Tarjih ya. Oh, himpunan Majlis Tarjih. Himpunan Putusan Tarjih. Himpunan Majlis Tarjih. Himpunan Putusan Tarjih di situ disebutkan ibadah menurut Muhammadiyah yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, imtitsali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintahnya, wajtina binawahi, dan menjauhi segala larangannya, wal amalu bima udzina bihi syari, dan mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ibadah menurut pandangan Muhammadiyah apa? At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara intisalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya, wastina binawahihi, menjauhi segala larangannya, wal amalu, ini kuncinya juga, wal amalu bima udzina bihi syari, ya, dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan, diperkenankan oleh yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ibadah. Sudah bisa dipahami ya? Karena ini masih luas sekali, berarti kan apa namanya? Tadi gini, apa namanya? Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Segala perintahnya itu kan luas banget. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang kemudian ditentukan caranya, waktunya, ya, ditentukan tempatnya. Gitu. Ada juga yang perintah itu tidak wajib, ya. Juga perintah tersebut tidak ditentukan secara rinci. Maka Muhammadiyah itu memahami ruang lingkup ibadah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah khosoh. Ya. Ada yang disebut dengan ibadah khosoh. Yaitu ibadah yang ketentuannya sudah ditentukan oleh nas. Dari segi waktu, tempat, dan tata caranya. Itu namanya ibadah khosoh. Ya, ibadah yang tata caranya, waktunya, tempatnya itu sudah ditentukan oleh nas, oleh dalil. Itu namanya ibadah khosoh. Ya. Yang kedua, ada ibadah yang dinamakan ibadah ammah. Ibadah yang apa namanya? Tidak memiliki tata cara terperinci. Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan situasi masing-masing, dan apa? Itu tadi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah khusus napa? Yang tak napa? Haji. Haji itu ya tetap di Mekah gitu. Nggak mungkin haji itu pindah ke Indonesia gitu. Itu wacana itu sempat loh. Ya. Sempat kayak gitu. Bahkan pernah ada wacana haji itu bukan hanya di bulan Zulhijjah, di luar bulan-bulan Zulhijjah. Sekarang zaman sekarang masih ada punya. Ya. Ya. Karena apa? Ya banyak faktor gitu. Mulai dari faktor apa namanya masa tunggu yang apalagi sekarang ya, masa tunggunya sudah 30 tahun ke atas gitu. Ya paling sedikit 20 tahun. Ya, maka kemudian solusinya ya udah ya, sepanjang tahun itu dibuat haji atau selain di bulan Zulhijjah itu. Pandangan itu bukan orang-orang yang tidak berilmu, bahkan orang yang berilmu juga menyampaikan yang demikian gitu. Ya, kan jelas haji itu waktunya kapan, di mana, tata caranya seperti apa, ini sudah ditentukan. Itu ya, sholat juga sama. Sholat itu ya sudah ditentukan. Ya. Sholat apa, jenisnya apa, itu sudah ditentukan. Tata caranya seperti apa itu sudah ditentukan. Ya. Itu apa namanya terkait dengan ibadah khusus. Kalau ibadah amah contohnya apa? Ibadah yang ya itu ibadah khusus, ini ibadah umum. Ibadah amah ya kayak baca Quran itu
tidak dirinci, ya. Baca Quran kan tidak dirinci saya di mana, kapan, kan gitu. Hanya apa namanya? Syariat memberikan rambu-rambu tempat-tempat yang makruh untuk kemudian membaca Al-Quran di mana, orang yang kemudian tidak boleh membaca Al-Quran di situasi seperti apa kan gitu. Itu kan hanya rambu-rambu saja. Tapi orang kan tidak dibatasi membaca Al-Quran tuh apa setiap pagi atau setiap sore atau setiap siang kan gitu. Nggak. Beda kan dengan sholat. Sholat sudah ditentukan. Termasuk sholat itu kenapa 5 waktu ya? Karena sudah dari syariat itu sudah seperti itu. Maka Muhammadiyah itu apa namanya dalam masalah ajaran Islam memahami ada yang disebut dengan al-umur at-ta'abbudi, ya, al-umur at-ta'abbudi, umur senes yuswa nggih, bukan usia, ini bahasa Arab. Umur, at-ta'abbudi, ya, ya, dari kata ibadah, ya. Al-umur at-ta'abbudi adalah perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan. Kuncinya di sana. Perkara-perkara ibadah, ya, perkara-perkara yang harus dilakukan oleh mukallaf. Atas mukallaf ya, mukallaf. Orang yang sudah terbebani syariat itu adalah mukallaf. Cirinya apa? Sudah balik, ya, ya, sudah balik, ya, berakal, ya. Itu ciri mukallaf. Sudah balik tapi tidak berakal, akalnya hilang, akalnya tidak berfungsi, maka bukan mukallaf. Secara apa namanya? Ciri baliknya dia sudah nampak, tapi dia hilang akal. Mungkin mohon maaf, mungkin dia ODGJ, maka pada saat itu dia bukan mukallaf. Karena dalam menjalankan syariat itu harus di dasarnya apa? Di dasarnya adalah kesadaran. Itu adalah yang dipahami di Muhammadiyah itu ada perkara-perkara yang ta'abudi, yang kemudian perkara ta'abudi itu tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan, ya. Tidak dibenarkan dengan analisa rasional. Contohnya begini, kenapa kok sehari semalam itu perintah sholat itu hanya 5? Itu nggak bisa dirasional di situ, ya. Ya sih memang sudah dari sononya seperti itu, gitu. Kenapa nggak dibuat 2 atau pagi sama sore saja atau 3 saja, pagi, siang, sore, malam istirahat gitu. Atau kurang kalau 5 tambahi. Sebaliknya ada perkara-perkara yang disebut dengan perkara ta'akuli, akal, ta'akul. Nah, perkara ta'akuli ini selalu berkembang, selalu dinamis dan dapat dianalisa secara rasional. Ini nanti kaitannya bagaimana kemudian gerakan tajdid, ya. Pola gerakan memahami tajdid. Tajdid di Muhammadiyah itu bukan sekedar purifikasi. Ngertos purifikasi? Bukan sekedar pemurnian semata, tapi juga apa namanya tajdid itu adalah purifikasi atau pemurnian dan juga dinamisasi. Nah, yang purifikasi itu hanya di dalam hal 3 itu tadi. Perkara yang sawabit, yang tetap, perkara yang khosoh, dan perkara yang ubudiyah. Dari sini kita sudah tahu alur berarti bid'ah menurut Muhammadiyah itu nanti ketemunya di situ tuh. Ya, ketika menyangkut perkara yang khosoh, yang ubudiyah. Ubudiyah khosoh. Adapun dinamisasi itu dalam perkara apa? Mutaghayyirat, dalam perkara ammah,
dalam perkara ta'akuli. Ya. Maka kesimpulannya, menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, bid'ah itu ialah ini pengerti apa namanya bid'ah menurut Muhammadiyah itu adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai al-umur at-ta'abbudi, ya, al-umur at-ta'abbudi yang baru dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Nah, semua perkara ta'abbudi didasarkan pada nas-nas yang sahih dan makbul. Jadi kaitannya dengan perkara ta'abbudi, ya, itu ya kita mendasarkan pada nas-nas yang sahih dan makbul. Ya. Nah, masalahnya adalah kita itu memahami perkara mana saja yang ta'abbudi gimana. Mana yang perkara ta'abbudi itu, mana yang perkara ta'akuli. Ya, itu juga perlu apa namanya memahaminya. Gitu. Ini apa namanya eh, basis pemikiran bid'ah menurut Muhammadiyah dari sana. Jadi sudah tahu nggih alurnya. Jadi di dalam ajaran Islam itu ada yang tetap, ada yang mutaghayyirat, ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli. Ibadah itu ada yang khosoh, ada yang ammah. Sehingga kemudian Muhammadiyah itu dalam memahami bid'ah itu tidak mudoyak, tidak hitam putih, tidak terlalu sempit, tapi juga tidak muasa, tidak terlalu lebar, tapi tengah-tengah. Itulah sebetulnya kalau kita renungkan, kita resapi, ya, kita pahami secara mendalam itu produk-produk pemikiran keagamaan di Muhammadiyah itu justru menjadi jalan tengah. Ketika sanad begini, ini begini, maka jalan tengahnya begini. Jadi sebetulnya kalau kita apa ya? Kalau kita dalami betul, itu sebetulnya Muhammadiyah itu menawarkan penyelesaian-penyelesaian yang solutif dan fleksibel, solutif dan fleksibel, enak gitu. Ya, kalau kita jalani itu. Coba kalau misalkan ini mohon maaf, kalau kita pegangannya mazhab tertentu, ya, itu nanti akan sulit mempraktekannya, akan sulit. Akhirnya kita akan ya apa namanya? Sulit dalam arti itu eh, kita harus merujuk pada mazhab-mazhab yang kemudian akhirnya di dalam mazhab itu sendiri kan nanti ada berbagai perbedaan apa namanya pendapat-pendapat yang ada. Contoh begini, kalau dalam mazhab Syafi'i jarak orang boleh melakukan safar, jarak orang boleh melakukan jamak ataupun qasar itu kalau sudah menempuh minimal 80 kilometer. Sini ke Haji Barang, Purwokerto itu belum nyampe loh. Belum nyampe itu paling 70 60-an gitu. 62 kilometer. Nah, itu baru padahal kita udah jauh loh. Berapa jam kita ke sana? 2 jam ya. 2 jam. Kalau 80 kilometer berarti mungkin Wangon, ya. Mungkin Wangon, mungkin atau lebih. Itu baru boleh untuk menjamak dan ataupun kosor. Masalahnya adalah misalkan ya kita itu banyak urusan perkara di tengah jalan nanti banyak kendala terus kemudian macet dan sebagainya gimana? Maka itu salah satu contoh aja gitu ya. Artinya eh, kita tidak menafikan ya, bukan berarti itu pandangan ditolak enggak. Muhammadiyah punya apa namanya? Basisnya sendiri bagaimana memahaminya ya. Terlepas nanti ini kok dengan mazhab ini sesuai dengan kadang-kadang mazhab ini karena ya memang ada yang sesuai, ada juga yang memang berbeda. Itu biasa gitu. Kan tidak semua mazhab itu pendapatnya sama, tidak semua pendapatnya berbeda. Ya,
Ada yang sama, ada yang berbeda. Itu biasa saja gitu. Nah, makanya kemudian Muhammadiyah itu punya solusi yang kemudian sangat relevan kalau kita bicara dengan apalagi saat ini perkembangan zaman yang serba cepat, dinamis. Ya. Contoh ya, dalam kasus COVID kemarin. Ya. Muhammadiyah ketika memutuskan boleh untuk sholat dengan sistem jaga jarak, itu bukan hanya berdasarkan apa namanya eh, analisa dari hadis saja, analisa dari nas saja bukan, tapi juga mendasarkan pada analisa bagaimana dari sudut pandang ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan kesehatan dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya apa? Apa namanya? Ketika di situasi COVID seperti kemarin, ya, maka jaga jarak itu menjadi satu kemestian. Apa sih kemarin itu namanya itu? PSBB apa ya? Ya. Sehingga kemudian sholatnya itu harus ada jarak satu dengan yang lainnya. Karena memang situasinya ya apa namanya seperti itu. Ya itu contoh lah, salah satu contoh. Ya walaupun nanti kita juga bisa juga di apa namanya eh, dalam kaitannya produknya yang bisa sama, bisa berbeda itu biasa saja. Itu apa namanya garis besar terkait dengan bid'ah menurut Muhammad itu seperti itu. Jadi bid'ah menurut Muhammad itu terjadi di mana? Di perkara yang ta'abbudi, yang khosoh, ya. Perkara yang ta'abbudi dan khosoh. Nanti kita bisa diskusikan ini termasuk bid'ah atau tidak, kasus-kasusnya nanti. Makanya kemudian Muhammad itu ketika ditanya tentang kasus per kasus itu tidak langsung menjawab secara oh ini bid'ah, ini enggak. Tapi harus ada rincian dulu. Dirinci dulu kasusnya, ya. Dan menarik, ya. Ini juga menjadi keteladanan bagi kita, ya. Muhammadiyah itu ketika menghukumi sesuatu itu langsung kemudian menggunakan istilah ini bid'ah, enggak. Tapi apa bahasanya? Tidak ditemukan dalil atau tidak ada dasarnya atau dasarnya lemah itu yang dipakai. Enggak ada kata-kata ini bid'ah itu. Yang ini kadang-kadang dituduh, Muhammadiyah dituduh. Ya. Wah Muhammadiyah itu enggak tegas, Muhammadiyah itu enggak satset atau apalah gitu. Beda dengan dulu. Muhammadiyah dulu ya begitu. Corak berpikir itu. Kenapa? Bukan takut nanti dimusuhi oleh enggak gitu. Ya. Muhammadiyah itu sangat hati-hati di dalam menggunakan istilah. Ya. Muhammadiyah itu sangat hati-hati betul dalam menggunakan istilah itu. Maka jenengan kalau ngertos ya. Karena setiap kata itu kan ada satu konsekuensi gitu. Ya kata itu ada konsekuensi. Contoh begini, kalau kita tahu ihsan, ya, makna ihsan itu kan secara umum ya dipahami oleh ulama-ulama itu adalah ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ketika tidak mau melihatnya, maka Allah pasti akan melihatnya. Nah, tapi Muhammadiyah memahami ihsan tidak hanya di situ saja. Ternyata ihsan itu dipahami oleh Muhammadiyah itu memberi yang terbaik, ya, memberi yang terbaik. Ya. Itu ihsan, ya. Jadi contoh juga, ya, apa namanya, warok, warok nih kau, hati-hati. Nah, jadi warok itu bukan hanya dipahami sikap kehati-hatian dalam hal itu, tapi dipahami sebagai sikap selektif kaitannya dengan profesi, relasi, dan seterusnya. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan istilah itu tidak sembarangan, tidak hanya kemudian di ya ditimpakan begitu saja tidak. Sekali lagi ini tidak berarti Muhammadiyah takut. Oh enggak, Muhammadiyah kok takut? Enggak ada ceritanya. Ya, enggak ada ceritanya kayak gitu. Kita juga enggak takut. Tapi Muhammadiyah itu mendakwahkan Islam itu dengan cara yang apa namanya? Dengan cara yang elegan, ya. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang kemudian bukan menunduk-nunduk,
ya, ya. Tapi juga dengan cara kepala tegak, tapi juga berwibawa gitu, punya wibawanya gitu. Makanya kalau Muhammadiyah sudah bicara ya wis hati-hati gitu. Itu nih itu geni. Kertas itu geni. Nah, itu yang apa namanya? Kalau kita temukan nih, nanti jenengan kalau "Loh, kok Muhammadiyah kok begini gitu. Ya, saya kasih contoh kemarin itu kasus tentang ada pertanyaan terkait dengan Maulid Nabi. Menurut Muhammad itu boleh, tapi dengan ada rincian-rinciannya. Itu di kolom komentar itu wah tudingannya macam itu. Mulai dari wah Muhammad sudah kemasukan NU yang jadi munu, terus Muhammadiyah sudah tidak macam-macam kayak gitu. Ya Allah. Padahal kalau kita tahu konstruk berpikirnya itu sebenarnya ya biasa aja sih kan nggak apa lah gitu. Pernah di PWM Jawa Tengah itu Pak Tafs itu ngadakan apa namanya istighosahan. Mungkin jenengan itu belum lama loh. Itu belum lama itu. Eh, Jawa Tengah bersolawat atau apa saya lupa itu. Itu langsung ditelepon sama pusat itu. Ini gimana sih Bang ada ini? Ya sama Pak Tafs dijawab santai on. Jenengan datang aja dulu kayak apa caranya gitu. Jadi itulah akhirnya kemudian dakwah Muhammadiyah itu diterima oleh semua kalangan tanpa kemudian menyakiti, tanpa kemudian menghakimi sepihak. Ya. Itu sebetulnya apa namanya bukan sekedar strategi dakwah gitu, tapi lebih kepada apa? Itulah pengamalan bagaimana Muhammadiyah itu memahami dakwah. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kita itu tidak terima. Maksudnya di internal kita itu suka tidak terima dengan alur berpikirnya seperti itu. Padahal konstruknya sudah jelas seperti itu. Gitu. Bahwa apa namanya, ketika menyangkut perkara yang sawabit, perkara yang ta'abbudi, perkara yang khosoh, maka tidak ada celah, tidak ada ruang untuk kreasi, untuk inovasi tidak ada. Tapi kalau perkara ta'akuli yang mutaghayyirat, itu adalah ruang-ruang istihad. Itulah kemudian kita diberi kebebasan untuk kemudian bagaimana kita mengkreasikan, mendinamisasikan. Itu penting sekali kita memahami hal tersebut. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan apa? Sebelum kita masuk, nanti ada takhayul urfaut. Ada pertanyaan apa betul? Tentang bid'ah. Paling pertanyaan ini bid'ah atau ora? Ya. Oh, ada pertanyaan? Oke. Oke. Oke, matur. Oke. 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 Oh, disiramkan ini. Oke.
kita menengahi kayak gitu kan. Agar tidak terlalu kita tidak melakukan kita, tapi kita bikin apa? Berdakwah dengan tetangga kan. Jadi kita pertanyaannya itu, apakah ketika kita mengambil jalan tengah kita masih nopo nggih? Nah, ternyata kan nggak ada gitu. Yang saya terima tentang sholat nih ya kan? Tentang sholat ini bukan tentang kita tapi menjamak. Jadi saya perjalanan ke Purwokerto bersama teman-teman dari teman-teman karena oleh itu namanya saya 62 kilo mereka sampai Margono itu kurang lebih 62 itu 60 kilometer gitu. Ketika saya saya tapi kan saya nggak bisa menerangkan itu ya. Jadi mungkin ada beberapa itu yang bisa patokan itu ya 82 jadi mohon keterangan. Terus pertama itu terus kedua kalau kita ada acara itu kan pengantenan akad jam 1 kayak gitu ya kan. Nah pengantennya kan dibacai jam 10 esok ya. Terus nanti sampai acara selesai. Ini closing dulu.